PPK. Lihat dulu. Lihat dulu. Lembaga DPRD Flores Timur melakukan rapat kerja bersama instansi BPBD Flores Timur dan rekanan terkait ambruknya talut pengamanan Kalibelo di Desa Gekeng Derang, Tanjung Bunga yang berstatus masih dalam perawatan pada Jumat 7 Januari 2022. Rapat kerja ini menghadirkan konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, serta PPK. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua 2 Matias Perong Ena ini meminta para pihak menjelaskan proses pembangunan talut pengaman banjir Kalibelo yang kini dianggap gagal konstruksi. Proyek pembangunan talut Belo diduga bermasalah akibat adanya perubahan spesifikasi material yang tidak sesuai dengan RAP perencanaan. Pembangunan tersebut juga diduga ada kerugian negara pada selisih harga satuan perubahan spesifikasi yang dilakukan para pihak. Perubahan spesifikasi dilakukan dengan tidak diikuti dengan adendum perubahan RAP. Para anggota DPRD mempermasalahkan perubahan spesifikasi material pasir yang dilakukan para pihak dari awal pembangunan tanpa alasan yang jelas. Sesuai perencanaan, material pasir yang harus digunakan dalam pembangunan talut tersebut adalah kuari pasir Nabo. Namun secara de facto, pembangunan talut tersebut menggunakan pasir lokal yang tidak sesuai dengan perencanaan dan berdampak pada harga satuan. Kantor pusatnya di mana? Beralamat di Kelurahan Lolere. Enggak, kantor pusat daripada perusahaan. Pusat di Kupang. Oke, dilanjutkan. Silakan. Terkait pasir, memang dalam PE kami merujuk pada pasir Nobo untuk mendapatkan sebuah harga satuan pasir, karena memang pada saat melakukan survei kami belum menemukan atau tidak ada informasi terkait kuari pasir setempat, sehingga kita mengacu kepada spek pasir. Akhirnya pasir yang kita rekomendasikan untuk menjadi bagian dari suatu harga satuan adalah pasir Nobo dengan segala perhitungan jarak angkut. Tetapi bahwa pasir Nobo ini di dalam spesifikasi kami tidak disebutkan. Di situ hanya menyebutkan ciri-ciri pasir yang memenuhi standar kualitas sebagaimana dalam peraturan beton Indonesia. Lorenzo Sogen, pejabat pembuat komitmen, mengaku melakukan perubahan spesifikasi material dengan menggunakan pasir lokal dan membenarkan adanya selisih harga satuan. Namun dirinya tidak melakukan perubahan RAP karena menurutnya tidak ada aturan untuk melakukan adendum perubahan RAP. Pasir Nobo itu seperti saya jelaskan dari awal, saya disampaikan oleh konsultan pengawas. Berikut lagi pada tahap pembayaran kurang lebih 25%. Tim teknis saya menyampaikan, Pak, apakah perlu kita melakukan penyesuaian harga karena selisih jarak angkut? Saya sampaikan, untuk sementara ini saya tidak berpikir begitu. Saya dalami dokumen untuk memastikan. Dan setelah saya mendalami dokumen, saya berkesimpulan, sekali lagi saya berkesimpulan, jarak angkut memang dalam beberapa pengalaman pekerjaan kita itu dihitung sebagai kerugian negara yang harus dikembalikan. Tetapi dari dokumen yang saya pelajari, tidak ada hubungan langsung antara selisih jarak angkut dengan perubahan nilai kontrak. Karena apa? Yang mengatur perubahan kontrak, nilai kontrak adalah perubahan spesifikasi dan eskalasi harga. Sementara menurut konsultan pengawas Hendrikus Weking, perubahan penggunaan pasir yang tidak sesuai dengan RAP sudah menyurati PPK sejak awal pembangunan talut. Namun PPK menyarankan agar dilakukan uji laboratorium sehingga pembangunan tetap dilakukan dengan menggunakan pasir tersebut. Pernyataan PPK dan para pihak membuat tensi dinamika ruang rapat terpantau memanas. Jadi waktu itu dari PPK menyampaikan kepada pelaksana untuk melakukan uji lab. Oh, jadi sudah cukup. PPK menyampaikan ke pelaksana untuk melakukan uji terkait uji lab terkait pasir yang nanti akan digunakan untuk pekerjaan ini. Ya, tapi dari lembaga kan tidak mau pakai pasir itu, harus pakai pasir Nobo. Jadi saya pikir sederhana, kalau memang ada jalan sesuai dengan aturan pasir segini bagus seperti itu, ada nomor sudah kenapa bank wacana luar itu harus pakai pasir lokal lagi? Tidak perlu. Anda yang membuka peluang itu. Kalau BPK tidak membuka peluang, konsultan pelaksana juga membuka peluang, kemudian pengawas juga kemudian menutup pintu, tidak boleh. Selesai tidak, tetap jalan sesuai dengan yang ada. Anda yang membuka peluang pada jalannya seperti ini. Kemarin kita belum sampai pada satu kesimpulan.
dokumen kontrak dan berani mengambil keputusan di luar regulasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu posisi PPK di sini menurut saya itu sungguh sangat punya kewenangan luar biasa, bisa merubah kontrak apapun, termasuk dalam tanda kutip mengatur pengawas, konsultan pengawas maupun konsultan perencana. Apakah pasir kekenderaan itu menggunakan dokumen hasil laboratorium atau tidak, Pak? Kita tidak sedang berdebat di situ. Yang kita perdebatkan sekarang itu adalah spek pasir yang digunakan untuk membangun pabrik di sana itu adalah spek pasir yang ada di Novo sesuai dengan dokumen, Pak. Seperti itu. Pakar, PPK, lihat dulu. Lihat dulu. Hasil rapat kerja, lembaga DPRD akan melakukan uji petik di lapangan Talut Kalibelo dengan para pihak ketiga dan juga masyarakat Desa Gekeng Derang. Adam Betan, kontributor Flores Timur, Clemens Funit, AFB TV.